kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Di sini saya gabung sifat kualitatif yang kedua dan ketiga, karena pembahasannya itu berbarengan. Pembahasannya itu berasal dari diagram fasa. Diagram fasa itu apa? Diagram yang kurva dari tekanan dan temperatur dari suatu senyawa, di mana kurva ini yang membatasi fasa-fasa yang menunjukkan fasa-fasa setiap senyawa pada kondisi tekanan tertentu dan temperatur tertentu. Nah, di sini ada diagram fasa air. Diagram fasa air itu ditunjukkan oleh garis yang lurus, yang tidak putus-putus. Di mana pada tekanan atmosfer, yaitu 1 atm, pada suhu kamar, air berfasa cair. Nah, titik beku air pada tekanan 1 atm adalah 0 derajat Celcius. Dan titik didih air saat air berubah dari cair menjadi uap, itu saat temperatur 100 derajat Celcius. Ini pada tekanan 1 atm. Nah, ketika air murni diberi suatu zat terlarut ke dalamnya, berubah menjadi larutan, diagram fasanya berubah menjadi garis yang putus-putus ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, awalnya titik didih air itu 100, sekarang naik. Pada 1 atm, titik didihnya naik menjadi lebih dari 100. Untuk titik bekunya awalnya 0 derajat Celcius, sekarang turun pada 1 atm ya. Jadi negatif. Nah, lalu bagaimana cara kita menghitung titik didih dan titik beku suatu larutan? Nah, untuk penurunan titik beku, kita sebut istilahnya sebagai delta TF. F itu singkatan dari freezing. Untuk penaikan titik didih, kita sebut sebagai delta TB. B-nya singkatan dari boiling. Nah, bagaimana cara menghitung titik beku? Kita hitung nilai delta TF dengan menggunakan rumus ini. Delta TF sama dengan KF kali M kecil. M kecil itu apa? Bukan massa, tapi molalitas. KF adalah konstanta freezing dari pelarut. Dalam hal ini adalah air ya, untuk diagram fasa ini. Bisa juga untuk pelarut yang lain. Kemudian untuk delta TB, menghitungnya pakai rumus ini. Delta TB sama dengan KB kali molalitas, di mana KB adalah konstanta boiling dari pelarut. Nah, lalu titik beku larutan bisa kita hitung dari titik beku larutan sama dengan 0 dikurang delta TF. Lalu titik didih larutan sama dengan 100 ditambah delta TB. Nah, jadi seperti itu cara menghitung titik didih dan titik beku suatu larutan.